bagaimana sih makna tentang anak-anak yang nakal di hari raya Idul Fitri? Contohnya, di teman-teman kita kan banyak yang sudah berpunya pacar kan? Ya, bener Ya, banget, bener banyak banget. Iya sih, Banyak banget. ya banyak-banyak. Lah, dia itu melupakan hari raya Idul Fitri untuk berduaan sama pacarnya, kayak contohnya liburan ke pantai, ke rumahnya pacarnya gitu. Iya. Itu gimana menurut kalian? Itu sih menurut saya perilakunya kurang baik, kurang sopan. Karena di hari raya Idul Fitri kan bersilaturahmi kan juga wajib kan, agar dosa-dosa kita itu hilang, saling memaafkan. Tapi kenapa kok masih banyak banget ya lebih mementingkan pacarnya? Iya, tapi kalau seperti itu sih bukan kurang baik lagi. Udah nggak Udah baik. nggak baik. Iya. Soalnya kan di bulan suci ini, bulan hari raya Lebaran ini, seharusnya kita kan harusnya bersilaturahmi kepada keluarga kita, terus ke Iya. teman-teman kita, sanak saudara kita, dan juga Guru-guru. guru-guru kita. Nah, dan juga keluarga besar. Nah, malah malah ada teman-teman kita yang dengan pacarnya malah berduaan di pantai ataupun di kafe-kafe lah, Iya. seperti itu. Iya, iya. Nah, itu bukan udah kurang baik lagi, udah gak baik lagi. Bagaimana sih kalian menyadarkan teman-teman kita untuk bersilaturahmi? Biasanya kan kita kan di kelas kan ada yang namanya silaturahmi ke rumahnya wali kelas kita gitu kan. Iya. Ya, Lah, ada beberapa anak itu yang nggak mau untuk diajak silaturahmi gitu. Itu gimana cara kita untuk mengajak ke lebih baik lagi? kalau biasanya bersilaturahmi itu ke keluarga dulu ya misalnya, itu kan mesti diajak orang tua. Iya, iya. Nah, kalau itu kan mesti banyak nggak mau gitu kan, mesti kayak males, bosen gitu. Tapi pengaruh terbesarnya itu biasa di teman. Ini saya pernah tahu, ya itu teman kita lah, ya teman kita, bahwasanya itu kalau kalau ingin mengikuti kegiatan apapun itu pasti gini, temanku ini nggak ikut, gak ikut. Jadi kalau satu nggak ikut pasti nggak ikut semua. Ya, Nah, bener sih. bener Iya, itu bener banget. Jadi pengaruhnya itu ke teman. Nah, kalau semisal kalau semisal ada teman kita yang seperti itu, kalau diajak ke rumahnya wali kelas, nah kalau misalnya nggak mau, tapi kan kita juga udah mengajak kan. Nah, minimal kita itu udah mengajak. Ya udah mempunyai niat. Udah punya niat mengajak. Kalau memangnya dia udah memang nggak mau, ya itu kembali ke dirinya mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur on Mix Studio Kemenang Tuban. Dari ini hostnya beda loh. Perkenalkan, nama saya Zivana Leoni Aurelia. Saya dari siswi SMP Negeri 4 Tuban dari kelas 8C. Dan saya di sini nggak sendirian loh. Saya membawa dua teman saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Reva Aurelia Eka Noverinda dari kelas 8C. Bisa dipanggil Reva. Saya juga siswi dari SMP Negeri 4 Tuban. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Saif Azam Alvarez Sasmita dari kelas 8A dari SMP Negeri 4 Tuban. Biasa dipanggil Azam. Tema hari ini apa ya kira-kira ya? Tema hari ini kita akan membahas hikmah Hari Raya Idul Fitri. Gimana kabar kalian selama Hari Raya dan setelah 1 bulan puasa Ramadan? Alhamdulillah, selama bulan Ramadan kita sudah melaksanakan dengan lancar. Saya alhamdulillah gak bolong. Alhamdulillah. Kalau Reva? Alhamdulillah saya melaksanakan ibadah dengan lancar. Dan saya juga melaksanakan sunah-sunahnya juga. Tapi bolong nggak? Kan namanya Pastilah. Namanya juga perempuan. Iya. Menurut kalian nih ya, makna dari Hari Raya Idul Fitri itu apa sih? Kalau makna Hari Raya Idul Fitri itu kan itu bulan 1 Syawal. Iya. Kalau menurut saya itu adalah hari kemenangan. Karena apa? Kita sudah melaksanakan puasa. puasa selama 30 hari, 1 bulan. Iya. Nah, terus
pada bulan Syawalnya itulah kita berhari raya. Seperti itu. Kalau Reva gimana? Ya, sama pendapatnya Azam. Hari Raya Idul Fitri itu juga puasanya kan juga udah selesai kan ya. Nah, semua orang berbondong-bondong untuk saling meminta maaf, Bersilaturahmi. bersilaturahmi, ya kan? Iya. Ya sih. Terus cara dengan anak-anak zaman sekarang kan, bagaimana sih makna tentang anak-anak yang nakal di hari raya Idul Fitri? Contohnya di teman-teman kita kan banyak yang sudah berpunya pacar kan. Ya, benar banget, benar. Banyak. benar. Ya sih. Banyak banget. Ya banyak. Lah dia itu melupakan hari raya Idul Fitri untuk berdoa sama pacarnya, kayak contohnya liburan ke pantai ke rumahnya pacarnya gitu. Iya. Itu gimana menurut kalian? Itu sih menurut saya perilakunya kurang baik, kurang sopan. Karena di hari Raya Idul Fitri kan bersilaturahmi kan juga wajib kan, agar dosa-dosa kita itu hilang, saling memaafkan. Tapi kenapa kok masih banyak banget ya lebih mementingkan pacarnya? Iya, tapi kalau seperti itu sih bukan kurang baik lagi. Udah nggak Udah nggak baik. Iya. Soalnya kan di bulan suci ini, bulan hari raya Lebaran ini, seharusnya kita kan harusnya bersilaturahmi kepada keluarga kita, terus ke teman-teman kita, sanak saudara kita, dan juga guru-guru kita. Nah, dan juga keluarga besar. Nah, malah ada teman-teman kita yang dengan pacarnya malah berduaan di pantai ataupun di kafe-kafe lah, Iya. seperti itu. Iya. Nah, itu bukan udah kurang baik lagi, udah gak baik lagi. Soalnya kita kan juga bayangkan, ini kan bulan suci. Nah, bulan Lebaran loh, bulan Islam. Dan Islam itu kan juga tidak diperbolehkan pada syariatnya. Iya. Bahwasanya pacaran itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Kayak habis itu kita biasanya hari raya Idul Fitri kan sering dikasih makanan yang banyak gitu. Apalagi THR ya kan. Kalian Ya, itu sebagai bonus cuan-cuan. kalian nggak mungkin kan nggak mendapatkan THR kemarin. Iya, Dapat lah. ya Iya, alhamdulillah iya. sih. Alhamdulillah. Ada anak yang sering lebih niatnya itu nggak malah silaturahmi tapi malah mengharapkan THR atau makan makanannya. Kayak dia tuh niatnya itu nggak mau silaturahmi tapi ke rumahnya kayak aku mau ke rumahnya ini biar dapat THR banyak gitu. Iya. Ya. Itu gimana menurut kalian? Kalau untuk gitu sih harusnya pada saat itu, pada saat bersilaturahmi ya, kan itu biasanya yang memberikan THR itu kan orang-orang dewasa, seperti ibu kita, nenek kita, kakek kita, ayah kita. Nah, itu seharusnya pada bulan Lebaran itu juga digunakan sebagai sedekah juga kan. Nah, itu diberikan kepada anak-anak tetangga lah ya, terus apa itu keponakannya, terus cucu-cucunya. Nah, itu harusnya nggak apa-apa, baik. Tapi disitulah masalahnya. Di sini kan tahu sendiri kan ya, anak-anak zaman sekarang mencari kesempatan dalam Kesempitan. Nah, pada saat bulan Lebaran itu digunakan, bukannya malah niatnya itu kan seharusnya kan bilang bersilaturahmi kan ya. Iya. Nah, itu malah dibuat untuk mencari THR. Nah, biasanya kan kalau semisal di rumah satu lah ya, itu kadang-kadang biasanya dapat uang 10.000 lah ya. Iya. Nah, bayangkan kalau sudah dapat 10 rumah. Nah, otomatis kan sudah dapat 100.000, kan lumayan. Iya. Nah, begitu. Nah, itu alasannya disalahgunakan. Nah, apalagi ke rumah yang biasanya menyuguhkan makanan yang enak-enak. Nah, apalagi itu. Nah, seperti itu. Iya. Tuh teman-teman dengerin ya. jangan niatnya itu jangan ke THR atau makanan tapi lebih ke silaturahminya ya kan. Silaturahmi kan juga penting ya kan Iya. ya. Terus habis itu bagaimana sih kalian menyadarkan teman-teman kita untuk bersilaturahmi? Biasanya kan kita kan di kelas kan ada yang namanya silaturahmi ke rumahnya wali kelas kita gitu kan. Iya. Ya. Lah ada beberapa anak itu yang nggak mau untuk diajak silaturahmi gitu. Itu gimana cara kita untuk mengajak ke lebih baik lagi? Kalau biasanya bersilaturahmi itu ke keluarga dulu ya misalnya.
itu kan mesti diajak orang tua. Iya, iya. Nah, kalau itu kan mesti banyak nggak mau gitu kan, mesti kayak males, bosen gitu. Mm-mm. Tapi pengaruh terbesarnya itu biasa di teman. Oh, Iya, kok bener. bisa di teman gimana itu? Lah kayak gini. Saya pernah tahu ya itu teman kita lah. Ya, teman kita. Bahwasanya itu kalau kalau ingin mengikuti kegiatan apapun itu pasti gini. Temanku ini nggak ikut, nggak ikut. Jadi kalau satu nggak ikut, pasti nggak ikut semua. Ya, Nah, bener sih. bener Iya, itu iya. bener banget. Jadi pengaruhnya itu ke teman. Nah, kalau semisal ada sih, ada. Kalau semisal ada teman kita yang seperti itu, kalau diajak ke rumahnya wali kelas. Nah, kalau misalnya nggak mau, Hmm. tapi kan kita juga udah mengajak kan. Nah, minimal kita itu udah mengajak. Ya udah mempunyai niat. Udah punya niat mengajak. Kalau memangnya dia udah memang nggak mau, ya itu kembali ke dirinya mereka sendiri. Kita nggak bisa memaksa. Ada nggak sih teman kalian yang kayak gitu kemarin? Oh, Banyak. banyak banget sih. Pasti Pastinya ada. pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya, ya. Terus siapa sih orang pertama yang harus kita utamakan saat bersilaturahmi di Hari Raya Idul Fitri? Kalau pasti yang lebih utama adalah kedua orang tua. Ya sih, setelah itu lanjut ke keluarga, terus Keluarga besar. ya terus ke tetangga juga bisa, Hmm. baru ke guru-guru, ustazah, teman, tuh. Ya, bener banget. Terus saya mau cerita soal ini sih. Apa? Keluarga saya kan ada yang non-is kan. Iya? Ya, Lah saat Lebaran itu keluarga ayah saya itu mau datang ke keluarga mama saya. Iya? Tapi kan katanya dia kan masih nonis, tapi papa saya udah maaf. Iya. Lah yang keluarganya papa saya tuh mau datang ke rumahnya mama saya itu boleh nggak sih menurut kalian? Kalau bolehnya sih boleh-boleh aja kalau menurut saya ya. Soalnya pada bulan Lebaran itu kan harusnya itu bersilaturahmi dengan memaaf-maafkan kan. Ha. Nah, pastinya dalam eh, 1 tahun itu pasti tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Iya, iya. Nah, bener sih. pada saat bulan Lebaran itu digunakan untuk maaf-maafan. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau memangnya niatnya baik, bertoleransi lah ya. Maaf. Iya, Ya, jadi seperti itu nggak apa-apa. Gitu kan ya? Ya kan bersilaturahmi itu kan wajib kan, semua orang manusia kan juga mempunyai salah. Iya. Nah, untuk menghapus kesalahan tersebut, untuk menghapus dosa, bisa saling memaafkan. Kalau ada yang non-Islam, Ya. juga boleh gak sih, kan juga memiliki, masih ada salah. Iya, soalnya apa itu kesalahan kalau minta maaf kepada sesama manusia itu kan lebih sulit ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadinya itu. Terus gimana sih kalau di agamanya orang Kristen kan biasanya kan ada hari Lebaran juga kan? Iya. Ya, Soalnya kayak Natalan gitu atau apa gitu. ya. Kalau umat Muslim mendatangi Lebarannya sebagai pergantian itu gimana menurut kalian? Kalau kalau begitu sih, kalau memang keluarganya seperti kalau diajak, ya nggak apa-apa, tapi jangan apa itu namanya? Semena-mena gitu ya kan. Ya jangan semena-mena dan juga jangan terlalu masuk terlalu dalam. Mm-mm. Oh, Nah, tetapi kita juga seharusnya kita juga nggak boleh untuk ikut merayakan. Kita kan umat Islam. Nah, kita semisal ada hari raya Natal. Nah, itu harusnya nggak boleh. Tetapi kalau memang keluarga kita ada, kalau semisal keluarga kita ya, dari keluarga ayah itu apa itu dari Kristen. ya. Nah, terus agama ibu kita itu Islam. Dan semisal kalau diajak, kalau memang diajak, Ya gak apa-apa ikut. ya mau gimana lagi? Ya, karena kalau mau nolak ya kayak gimana gitu. Iya, kan Nggak kita enak. juga nggak boleh kan kepada kedua orang tua. Iya. Ya, gitu. Tapi saya kemarin dapat THR dari Nonis gimana itu? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, kan itu kan cuma bonus. Iya. Udah Siapa niatnya. tahu kan nggak boleh gitu. Iya, Itu kan juga udah niatnya mau ngasih ya kan. Jadi ya nggak apa-apa. Boleh kan tapi? iya boleh. Sekalian Asalkan aja masuk Islam. Nah, kalau gitu sih nambah besar pahalanya kalau Waduh, ngajak ya, insya ngajak Allah mualaf ya. ya, insya Allah. Insyaallah.
Kira-kira udah lama ya kita ngobrol ya. Ya udah lama sih, udah lama. Nah, dulur, selesai sudah podcast kita pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada acara jangan lupa diundang lagi ya. Iya. Sekian dari kami dari Onmix Studio Kemenangan Tuban. Apabila ada salah kata atau perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.